Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi hari ini beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Melani, Kak Kris, dan saya Kak Tiara. Adik-adik, sebelum beribadah, mari kita doa terlebih dahulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi dengan Mars Kakak PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, untuk lagu pujian pertama kita menyanyi dari Kidung Ceria 79, Hosana, Hosana. Adik-adik, untuk lagu pujian berikutnya kita bernyanyi dari Kidung Ceria 80, Segala Kemuliaan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali berkumpul di hadirat-Mu untuk menuju memuliakan Engkau. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, mari kita membuka kitab kita dan membaca dari Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 12. Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 12. Seperti biasa ya, Kak Tiara akan baca ayat yang keluar, Kak Kris, Kak Melani, dan adik sekalian membaca yang ke dalam. Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 12 yang berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Adik-adik, sebelum menangkap firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dan tolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah ya Bapa Kudus, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka kitab kita. Berikut ini teman kita yang di rumah akan membacakannya untuk kita ya adik-adik. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebangkitan dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amarsyah bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang dia ingininya oleh karena tangan Tuhan Allah yang melindungi dia.
juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di Bait Israel pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Adik-adik, ada yang masih ingat cerita minggu yang lalu tidak? Iya, menceritakan tentang kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem dari pembuangan mereka di Babel, karena mereka melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang Tuhan tidak suka. Maka dipilihlah Bapak Ezra untuk memperbaiki perbuatan mereka yang tidak baik tersebut. Adik-adik, Bapak Ezra itu adalah seorang pemimpin yang saleh, seorang Yahudi, seorang imam, dan juga ahli kitab Taurat. Bapak Ezra berdoa kepada Allah, memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsa Israel, dan mereka pun bertobat. Adik-adik, kami lagi mau tanya sama adik-adik, ada yang tahu tidak ini gambar siapa? Pembacaan Alkitab kita hari ini bicara tentang siapa ya adik-adik? Iya, benar. Ini adalah Bapak Ezra. Bapak Ezra diutus Tuhan untuk kembali dari tanah pembuangan di Babel dan kembali ke Yerusalem, kembali kepada bangsanya. Adik-adik, kata Alkitab, Bapak Ezra ini pintar loh. Pintar apa ya adik-adik? Iya, betul sekali. Bapak Ezra pintar dan hebat di dalam mengerti akan Taurat Tuhan. Kok bisa ya Bapak Ezra pintar Taurat Tuhan adik-adik? Iya, karena Bapak Ezra rajin membaca kitab-kitab dan Taurat Tuhan serta mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Wah, hebat ya Bapak Ezra adik-adik. Tapi ada loh yang lebih hebat lagi yang dilakukan oleh Bapak Ezra. Bukan hanya membaca dan memahami firman Tuhan, tapi Bapak Ezra juga mau mengajarkannya pada orang-orang lain di sekitarnya. Bapak Ezra memerintahkan, mengajarkan, dan terus mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga damai sejahtera Allah dapat dirasakan di dalam kehidupan mereka. Wah, luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ezra ini ya adik-adik. Bapak Ezra rajin membaca Taurat dan firman Tuhan, dan lebih dari itu Bapak Ezra juga mau memberitakan dan mengajarkannya kepada sesamanya, sehingga damai sejahtera dan kasih Allah dapat dirasakan oleh semua orang. Siapa di sini yang mau seperti Bapak Ezra? Semua kita harus mau dong menjadi seperti Bapak Ezra ya. Mau untuk rajin membaca Alkitab, mau untuk rajin mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi juga mau untuk membagikan dan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain atau sesama kita. Tidak untuk disimpan sendiri ya. Memberitakan firman Tuhan tidak hanya lewat khotbah loh adik-adik, tetapi juga bisa melalui teladan
atau memberi contoh yang baik melalui sikap hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, taat pada orang tua, berkata jujur, tidak pilih-pilih teman, rajin dan semangat belajar, terutama di saat ini adik-adik ya, adik-adik masih belajar online dan berbagi dengan sesama. Seperti sekarang ini, kita juga dalam situasi pandemik ya adik-adik. Oleh karena itu, kita juga mau memberikan contoh yang baik dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, tidak keluar rumah kalau tidak perlu sama sekali. Sehingga seluruh dunia dapat merasakan damai sejahtera Allah hadir di dalam kehidupan dunia ini. Demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengar firman dari Kamelani, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sembuhkan semua orang yang sakit corona dan orang-orang yang sedang sakit demam berdarah. Semoga mereka cepat sembuh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Susa mau berdoa untuk orang sakit. Tuhan Yesus, berilah kesehatan dan kesembuhan. Tuhan Yesus, Susa mau berdoa untuk orang tua. Tuhan Yesus, berilah kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Susa sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemimpin tingkat paling rendah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Berkati juga bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa dan rakyat Indonesia dengan kesejahteraan daripada-Mu. Berkati negara kami Tuhan dan pulihkan negara kami dari pandemi COVID-19, bahkan juga di negara-negara di dunia ini. Bapa, terima kasih, kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau juga memberkati setiap adik lain kami Tuhan. Biarlah mereka terus semangat dan rajin belajar Tuhan, walaupun saat ini mereka belajar secara online, tapi kami percaya Engkau memberikan kerajinan dan semangat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk ke persembahan. Saat memberikan persembahan, adik-adik menitip ke orang tua untuk kemudian bawa ke gereja oleh orang tua ya. Sebelum memberikan persembahan, kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan, hari ini kami menerima persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih ya Bapak, kami kiranya mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk pada kita, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar tadi Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Beserta kakak-kakak semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Ingat 3M ya, memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan menyanyi dengan gerakan. Lagunya adalah Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Lagu ini sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini, mengingatkan kita untuk rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Adik-adik nanti bisa rekam sendiri di rumah dengan gerakannya ya. Lalu kirimkan video adik-adik ke nomor WA di bawah ini, paling lambat hari Selasa 16 Maret 2021. Kita menyanyi sekarang yuk adik-adik.